Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Kurnianingrum Arzamnur, NIM E1B020117, kelas 3D, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, di sini saya akan menyampaikan mengenai landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari filsafat Pancasila. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya. Yang pertama adalah landasan ontologi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ontologi ini adalah bagian isi itu salah satu tiga dinding besar atau tembok besar yang akan menyangga dari filsafat itu sendiri. Nah, apa saja sih isi atau pokok-pokok yang ada di dalam Pancasila itu sendiri? Jadi menurut Noton Guru, pokok-pokok pikiran dari Pancasila itu ada beberapa. Pertama adalah Pancasila Adat Budaya. Pancasila Adat Budaya yaitu nilai-nilai Pancasila yang ada, hidup dan berkembang dalam sosio budaya bangsa Indonesia. Sesungguhnya bahwa Pancasila berada dalam wujudnya sebagai nilai-nilai yang diyakini sebagai baik dan benar dan karenanya dilaksanakan dalam kehidupan sosial budaya setiap unsur bangsa Indonesia. Sesuai dengan sifat sosial budaya bangsa yang bineka, maka nilai-nilai Pancasila dalam bentuk dan konsepnya yang berbeda-beda menjadi inti sosio budaya bangsa. Yang kedua adalah religi. Maksudnya di sini adalah yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung, hidup dan berkembang dalam kepercayaan dan agama-agama di Indonesia. Kembali sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bineka. Jadi setiap suku bangsa di Indonesia memiliki keyakinan atau kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Di dalam setiap kepercayaan dan agama-agama di Indonesia terdapat nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Dan yang ketiga adalah Pancasila Negara. Maksudnya di sini adalah dalam hal mana nilai-nilai Pancasila telah diangkat ke permukaan secara nasional, dirumuskan secara sistematik dan sistematis, dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, selanjutnya dikembangkan sebagai filsafat. Nah, setelah itu, ada pula Pancasila sebagai satu kesatuan bulat utuh. Maksudnya di sini adalah hakikat Pancasila merupakan satu kesatuan bulat utuh. Berarti tiap sila merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sila yang lain. Tiap-tiap sila saling membatasi dan sekaligus memperkaya atau melengkapi serta menjiwai. Tanpa menjadi kesatuan dengan yang lain, masing sila-sila kehilangan maknanya. Tanpa kesatuan bulat utuh keseluruhan silanya itu tidak ada apa-apanya. Jadi bukan Pancasila dasar negara Republik Indonesia jika dia itu tidak saling menjiwai dan bagian-bagiannya itu satu. Kemudian bagian terakhir dari pokok ontologi filsafat Pancasila yaitu hakikat inti isi Pancasila itu sendiri. Nah, Notonegoro mengkategorikan inti isi Pancasila sebagai umum universal, umum kompromi, umum abstrak, dan khusus konkret. Umum universal artinya bahwa nilai-nilai Pancasila berlaku secara umum di seluruh dunia, secara terpisah satu dari yang lain. Sila-sila dalam Pancasila itu juga ada di antara bangsa-bangsa atau negara-negara lain dan berlaku secara universal atau mendunia. Kemudian ada umum kompromi, artinya nilai-nilai Pancasila itu berlaku mengikat secara umum bersama-sama sebagai hasil dari kompromi atau kesepakatan. Kemudian ada umum abstrak, artinya nilai-nilai Pancasila itu bersifat abstrak atau spekulatif. Dan yang terakhir adalah umum konkret, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu dihayati dan diamalkan sesuai pemahaman masing-masing pihak. Dan kita beralih kepada epistemologi. Epistemologi dari Pancasila sebagai sistem filsafat adalah bagaimana Pancasila itu ada. Nah, Pancasila ini dirumuskan oleh tiga tokoh yang luar biasa ya, tiga tokoh besar yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mirsah Supomo. Dan pendapat beliau-beliau ini, tokoh-tokoh ini itu dinyatakan atau dikemukakan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Menurut Darji Darmodiharjo mengatakan bahwa filsafat Pancasila adalah hasil berpikir yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, yang oleh bangsa Indonesia dianggap, dipercayai, dan diyakini sebagai sesuatu atau kenyataan, nilai-nilai, norma-norma yang paling benar, paling adil,
paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Kemudian ada Notonegoro. Notonegoro mengatakan bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran yang mendalam, mendasar, secara cermat dan sistematis oleh para ahli dalam waktu yang lama. Kemudian ada Muhammad Yamin. Beliau mengatakan bahwa Pancasila itu benar-benar merupakan suatu sistematika filsafat karena masing-masing silanya, prinsip, azazi, idea, kait-mengkait merupakan unifit atau kesatuan pandangan yang menyeluruh. Oke, dan kajian terakhir adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi ada beberapa alasan mengapa filsafat Pancasila perlu ada. Pancasila secara aksiologi memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah nilai dasar, yaitu nilai-nilai dasar di Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian dimensi yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga adalah dimensi nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan sekaligus sebagai batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Mengenai filsafat Pancasila, saya menyimpulkan bahwa filsafat Pancasila merupakan salah satu fungsi Pancasila, yaitu sebagai filsafat negara untuk diterapkan pada masyarakatnya. Filsafat Pancasila artinya menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat adalah perluasan dari fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indonesia. Sebagai filsafat negara, tentunya Pancasila harus berperan sebagai pandangan hidup oleh semua masyarakatnya. Nah, filsafat Pancasila ini memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya kayak gimana sih? Jadi, setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya, fungsi Pancasila sebagai sumber dari sumber segala hukum itu yaitu dia mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia sendiri. Yang keempat adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila dimuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.